Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Pada kali ini, pembahasan mencakup beberapa hal. 1. Ilmu pengetahuan dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya sendiri. Dekade waktu, zaman Yunani kuno, abad 6 sebelum Masehi sampai abad 6 Masehi, saat ilmu pengetahuan lahir identik dengan filsafat mitologis, yaitu para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Abad tengah, abad 5 Masehi, identik dengan filsafat yang harus mengabdi dengan agama. Abad modern, abad 18 sampai abad 19, filsafat dengan ilmu-ilmu cabang spesialisme sendiri-sendiri secara intens seperti ilmu alam atau fisika. Abad kontemporer, abad ke-20 sampai sekarang, mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, dan biologi. Hal-hal yang dapat mendorong lahirnya ilmu baru ada 3. Yang pertama, ilmu lingkungan. Kedua, futurolog. Ketiga, komputer. 2. Beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Melalui kajian historis yang pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung 2 aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek struktural menunjukkan ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berwujud dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Aspek struktural, sasaran yang dijadikan objek yang diketahui, Gegenstand. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. 3. Pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Pilar ontologi. Pilar ini menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi yang terkait dengan aspek kuantitas dan kualitas. Pilar aksiologi. Pilar ini selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis, moral, religius dalam setiap penemuan, pengembangan, atau penerapan ilmu. Pilar epistemologi. Pilar ini selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, hingga strategi. 4. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah. 1. Objektif, memandang masalah apa adanya terlepas dari faktor subjektif. 2. Rasional, menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. 3. Logis, berpikir dengan menggunakan asas logika, runtut, konsisten, dan implikatif. 4. Metodologis, selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak. 5. Sistematis, setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan, langkah, prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, serta memiliki target dan arah tujuan yang jelas. 5. Nilai-nilai dasar Pancasila bagi strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia meletakkan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks nilai dasar, Pancasila mengandung 3 hal. Yang pertama, dimensi ontologis, berarti bahwa ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal henti atau an unfinished journey. Yang kedua, dimensi epistemologis. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolok ukur kebenaran aksiologis. Yang ketiga, dimensi aksiologis, mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Implementasi hidup berpancasila sesuai dengan bidang ilmu. Pusat Kurikulum Depdiknas tahun 2010 menyatakan bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 12 bidang, pembagian rumpun ilmu oleh Dikti sebagai berikut. Yang pertama, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ilmu tanaman. Yang ketiga, ilmu hewani. Yang keempat, ilmu kedokteran. Yang kelima, ilmu kesehatan. Yang keenam, ilmu teknik. Yang ketujuh, ilmu bahasa. Yang kedelapan, ilmu ekonomi. Yang kesembilan, ilmu sosial humaniora. Yang kesepuluh, filsafat dan agama. Yang kesebelas, ilmu seni, desain, dan media. Dan yang ke-12 adalah ilmu pendidikan. Mungkin hanya ini dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.